Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Azizah dari kelas 11 MIPA 7 akan menjelaskan mengenai perkembangan sejarah Islam. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama adalah periode abad klasik pada 650 hingga 1250 Masehi. Lalu yang kedua ada periode abad pertengahan, yaitu dari 1250 hingga 1500 Masehi. Dan yang terakhir adalah periode abad modern dari 1800 Masehi hingga sekarang. Nah, pada periode abad klasik itu menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Lalu pada periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Dan terakhir, periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Nah, pada periode klasik ini terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Dan kemajuan Islam ini terjadi pada kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Lalu kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi terdapat faktor internal dan juga eksternalnya. Salah satu contoh faktor internalnya yaitu adanya konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Lalu faktor eksternal contohnya itu adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Lalu tidak hanya ada faktor internal dan eksternal saja, tapi juga disebabkan juga adanya gerakan ilmiah dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Al-Quran di dalamnya banyak ayat menyuruh kita untuk menggunakan alat untuk akal untuk berpikir. Lalu yang kedua itu melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Lalu yang keempat, yang terakhir itu adalah ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Nah, dari gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut. Dalam ilmu filsafat itu, tokohnya salah satunya adalah Al-Kindi. Lalu bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan. Bidang matematika ada Umar Al-Faruqan. Lalu di bidang astronomi ada Al-Farazi. Lalu di bidang seni ukir ada Badr dan Tarif. Lalu dalam ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari. Lalu dalam ilmu hadis ada Imam Bukhari. Nah, pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Umat Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang. Sedangkan orang Eropa menikmati kemajuan pesat di bidangnya, seperti sains, ekonomi, politik, dan lain-lain. Pada periode abad modern, yaitu pada abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik. Dalam kondisi keterpurukan seperti ini membuat para ulama sadar
atas derita kemunduran yang dialami umat Islam dibandingkan kemajuan Eropa. Oleh karena itu, pada abad modern ini muncul para ulama dengan gagasan-gagasan yang bertujuan untuk memajukan umat Islam. Tokoh-tokoh yang mempelopori gerakan pembaruan Islam antara lain adalah Muhammad bin Abdul Wahab, Syah Waliullah, Muhammad Ali Pasha Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Syed Ahmad Khan, dan Sultan Mahmud II. Lalu gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia berikut dalam bentuk tulisan-tulisannya. Penjelasan dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.